terima kasih sudah klik video ini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang kita alami nanti. Kelak suatu saat nanti kita akan meninggal dunia. Sudah kodrat manusia dari tanah kembali ke tanah. Manusia hidup di dunia hanyalah sementara dan dituntut hanya untuk menyembah Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beramal baik kepada sesamanya sesuai dengan firman Allah yang artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Hal yang bisa kita nafikan adalah ketika badan masih segar bugar, kita sering lupa akan kematian, lupa akan kewajiban kita sebagai orang muslim, bersenang-senang, berfoya-foya, berlomba-lomba mencari harta duniawi sehingga lupa akan kehidupan akhirat. Kebanyakan manusia ingat pada kehidupan akhirat ketika sudah bau tanah, tua. Namun, ada kalanya meskipun sudah tua tetap berusaha menghindari kematian, yaitu orang kafir. Keyakinan orang beriman akan adanya kehidupan sesudah kematian menyebabkan dirinya selalu berada dalam mode standby menghadapi kematian. Ia memandang kematian sebagai suatu keniscayaan, tidak seperti orang kafir yang selalu saja berusaha untuk menghindari kematian. Orang beriman sangat dipengaruhi oleh pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, banyak-banyaklah mengingat penghapus kenikmatan, yakni kematian. Hadis riwayat Tirmizi ayat 2229. Sedangkan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, bila manusia meninggal dunia, maka pada saat itulah ia bangun dari tidurnya. Subhanallah. Berarti beliau ingin mengatakan bahwa manusia yang menemui ajalnya adalah manusia yang justru baru mulai menjalani kehidupan sebenarnya. Sedangkan kita yang masih hidup di dunia ini justru masih belum bangun. Sungguh ucapan ini sangat sejalan dengan firman Allah Ta'ala yang artinya, dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main, dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui. Quran Surat Al-Ankabut ayat 64. Pantas bila mana radhiyallahu anhu pula yang berkata, dunia pergi menjauh dan akhirat datang mendekat, karena itu jadilah kalian anak-anak akhirat.
Jangan sampai menjadi budak-budak dunia. Sekarang waktunya beramal dan tidak ada penghisapan, sedangkan besok waktunya penghisapan tidak ada amal. Bagaimanakah kematian orang beriman? Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda yang artinya, orang beriman meninggal dengan kening penuh keringat. Hadis riwayat Ahmad. Saya menyeru setiap orang tua agar mengingat kematian, sadar bahwa dirinya sudah mendekat maut serta tidak mungkin bisa lari darinya. Jadi, siapkan diri untuk menemui Allah, karena itu sudah sepantasnya ia menjauhi akhir kehidupan yang jelek dan memperbanyak amal kebaikan sehingga dapat berjumpa dengan Allah Ta'ala dalam keadaan diridhoi. Tak terkecuali orang-orang yang masih segar, orang yang masih muda. Kematian tidak memandang usia. Bayi, anak-anak, bahkan remaja pun bisa mati kapan saja apabila Allah telah berkehendak mencabut nyawa hambanya lewat malaikat Israel. Jadi buat saudara dan teman-temanku semuanya, video ini hanya semata-mata untuk mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sejatinya nanti kita pasti akan meninggalkan dunia ini dan kita akan mati dikubur di tanah. Ini benar gambaran yang nyata buat kita. Maka dari itu saudara, teman, kita perbanyak amal kita untuk berbuat baik kepada sesama dan meningkatkan keimanan kita untuk beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, dan juga bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Dan juga semoga kelak nanti kita semuanya umat Islam dimeninggalkan dalam keadaan yang husnul khotimah. Amin. Ayo saudara, kawan, mumpung kita masih bisa menghirup udara segar seperti ini, jangan pernah sia-siakan waktu kita. Mari kita bertobat kepada Allah. Dan perlu diketahui, ajal itu datang secara tiba-tiba, tidak ada seorang pun yang tahu. Ingat kawan, saudara, ini benar-benar gambaran yang nyata buat kita. Kelak suatu saat nanti, kita akan meninggal. Kita akan dimandikan, dan kita akan dikain kafani, kita akan disolati, dan kita akan diberangkatkan ke kuburan beramai-ramai. Setelah itu kita akan dikubur. Subhanallah. Ayo saudara, jangan pernah sia-siakan waktu yang ada. Hidup cuma satu kali, pergunakanlah sebaik-baik mungkin. Terima kasih, semoga bermanfaat video-video ini untuk kita semuanya yang masih hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai hamba Allah, engkau kini telah kembali ke hadrat Allah. Wahai hamba Allah, setelah kami meninggalkanmu nanti akan datang kepadamu dua makhluk. Janganlah engkau takut dan bimbang, kerana mereka juga hamba Allah sepertimu. Mereka akan mendudukkanmu dan bertanyakanmu, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa imam pemimpinmu, apa kiblatmu,
siapa saudaramu? Hai hamba Allah, janganlah takut. Jawablah dengan tenang dan dengan lidah yang fasih lagi jelas. Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad Rasulullah imam pemimpinku, Ka'bah kiblatku, orang-orang Islam saudaraku. Pulanglah dari kemarahan. Apa yang kau bawa? Apa yang kau bawa? Saya durhaka dengan Tuhan. Saya tak peduli Tuhan. Saya belakangkan Tuhan. Saya langgar apa saja dari Tuhan. Tapi sekarang kau tak dapat lari lagi dari Tuhan, bukan? Tuhan, Tuhan, ampunkan aku. Apa lagi kerja kau di dunia? Saya sombong, tamak, hasad, pemarah, dendam, bisa diri, tinggi diri. Saya berlagak bagai Tuhan, tidak membawa watak hamba Allah.
Saya jadi terbayang hadisnya Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad, jenazah tuh kalau lagi dibawa menuju kubur, itu akan teriak-teriak dengan teriakan yang didengar semua makhluk, kecuali manusia sama jin yang nggak bisa dengar. Sisanya yang lain semua dengar. Tikus dengar, kucing dengar, setan dengar, malaikat tentu saja dengar. Semua makhluk-makhluk dengar teriakannya. Apa teriakannya? Kalau dia adalah tipe orang yang ketika meninggal dunia Allah tutupkan pintu rahmatnya, Nabi Muhammad gak sebegitu kenal sama dia sehingga tidak berkenan mensyafaatinya ketika dia meninggal dunia. Hidupnya sibuk dunia mulu yang dia pikirin, bahkan iman tercabut dari hatinya di saat sakaratul maut. Dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ketika dia dibawa menuju kuburnya, dia berteriak, "Ya wailakum aina tadhabuna bi irjiuli." Kembalikan saya ke rumah, saya nggak mau pergi. Kalian kemana bawa saya? Tolong balikin saya ke rumah saya. Saya nggak mau jauh dari anak saya. Suami saya mencintai saya. Saya akan lakukan apapun buat dia. Tolong balikin saya. Saya punya rumah yang nyaman. Udah saya bangun rumah saya. Balikin saya ke rumah saya. Adakah kamu mau menjadi yang kesekian yang berteriak seperti itu? Kata Nabi Muhammad, atau pemenang-pemenang kehidupan, atau orang-orang yang berhasil melampaui dunia. Dia berhasil lewat dari urusan dunianya, hidup dengan taat, sebab dia tahu ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dia tahu hidup hanyalah sesaat. Dia jadikan saat-saat dalam hidupnya sebagai waktunya untuk mengerjakan taat. Dia tahu hidupnya hanya sebentar, karenanya dia pakai hidupnya itu untuk mendekat kepada kekasih pencipta, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ia pun berhasil pulang dari dunia ini dengan membawa rahmatnya Allah, dengan membawa cintanya Rasulullah. Maka ketika ruhnya dibawa, ketika jasadnya dibawa, saat itu ia pun berteriak-teriak, asri'u bi ila jannati rabbi rahman ghaira ghadban. Cepetan bawa saya, jangan lelet-lelet, ayo buruan, saya udah gak sabar berjumpa Allah yang Maha Rahman. Ia telah menemui saya dengan keridhaan. Segerakan bawa saya, cepetan bawa saya. Saya sudah tak sabar lagi untuk bersama kekasih hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada salah satu dari dua kelompok orang ini, kamu akan menjadi salah satu dari keduanya di sisa waktu yang Allah beri padamu. Di sisa waktu yang Allah beri padaku, mari segera memastikan langkah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Inilah suara tangisan dan rintian arwah yang ada di alam kubur. Arwah menangis kesakitan dan kepanasan meminta tolong. Seperti apakah rintian tangisan dan pesan-pesan arwah bagi keluarganya? Simak videonya sampai selesai biar tidak gagal faham. Tolong, ya Allah, ampun, ampun, ampun ya Allah, ampun. Sungguh sangat panas. Ampun ya Allah, ampun, ampun, ampun. Untuk istriku, anak-anakku, cucuku, semua keluargaku, bahkan teman-temanku semua, bertobatlah kalian kepada Allah, karena di sini sangatlah dahsyat siksa neraka itu. Jadi bertobatlah semuanya kepada Allah sebelum ajal kalian datang. Manusia tidak bisa lari dari kematian. Meski mereka bersembunyi dimanapun, meski kesehatan dijaga seperti apapun, kematian akan tetap datang ke kita. Jadi buat keluargaku, bertobatlah, bertobatlah kalian semuanya. Seandainya saja aku diizinkan ke dunia, aku akan menasihati kalian semua dan mendidik anak-anakku dan cucu-cucuku semua. Bahkan orang-orang pun akan aku kasih tahu untuk segera bertobat, karena sangat dahsyat siksa kubur di sini ya. Namun semua percuma. Aku tidak bisa kembali ke dunia untuk mengasih kabar. Jadi lewat video ini saja, semoga kalian semuanya segera sadar dan tobat setelah melihat video ini. Ayah, saudara dan teman-temanku semua, segeralah bertobat kalian. Segeralah bertobat sebelum ajal datang. Di sini tidak enak, apalagi jika meninggal tidak membawa amal kebaikan, sungguh sangat celaka. Siksa kubur sangatlah dahsyat. Tapi jika orang meninggal membawa amal kebaikan, maka tubuhnya akan utuh dan di sini akan dingin dan segar sekali. Wajah pun ikut berseri-seri. Tapi jika meninggal dalam keadaan membawa amal buruk, kata-kata inilah yang akan disampaikan ke keluarganya jika arwah boleh balik ke dunia. Namun semua itu sudah sia-sia. Nasi sudah jadi bubur. Mari saudara kawan, kita bertobat kepada Allah sebelum terlambat.
Ampun. Karena setiap saat manusia itu ajalnya bisa datang. Jadi kalau kita menunggu dan menunda, yang dikhawatirkan kematian akan datang kepada kita, maka ya sudahlah, neraka menanti kita berjuta-juta tahun, bertriliunan tahun. Baru suatu saat jika sudah masanya kita diangkat ke surga, disitulah kita akan mendapat kenikmatan surga. Tapi ingat, ini hanya berlaku bagi orang muslim. Sebesar apapun dosa seorang muslim, pasti suatu saat nanti dia akan masuk surga. Tapi menunggu berjuta-juta, bertriliunan tahun, saudara. Jadi buat saudara dan teman-temanku semuanya, marilah kita bertobat kepada Allah sebelum terlambat. Semoga video kami ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadi suatu pelajaran bagi kita yang masih hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yaitu malam 17. Itu nanti tergantung musyawarah apakah dilaksanakan sholawatan atau pengawasan. Yang jelas satu kegiatan itu sudah pasti dilaksanakan, yaitu malam Idul Adha pada tanggal 16. Karena kita juga konsentrasi untuk bangun desa, diantaranya konsentrasi untuk membangun jalan menuju Cor Langkra tadi. Itu mungkin pengumuman yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf untuk warga untuk tahun 2025 perayaan hari ulang tahun RI ke-80. Nah, punten sangat tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Pak, insya Allah ketika kita amin sudah dibarengi panjang umur atau diberikan panjang umur di tahun berikutnya, Pak, insya Allah kita kembali lagi untuk bisa merayakan HUT RI yang ke-81 dalam keadaan sehat dan semeriah mungkin. Mungkin itu himbauan atau pengumuman yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum. Bila itu hidayah warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya aturaken matur nuwun dilajengaken wacan Yasin. Monggo kita tata manah kita ikhlasaken manah kita. Mugi-mugi sedaya niat kita hormat dumateng sedaya yang sepah leluhur ditentang pimpin Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi. Sayyidina lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين وإلى جميع الملائكة المقربين خصوصا سلطان أولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أبي حسن علي أساتذة الحسني وجميع أولياء تعالى في الأرض وأصولهم وفروعهم إن الله يؤلي درجاتهم في الجنة ويمقون من بركاتهم وكرامتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة سيولي الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وإخواتنا وأخواتنا وجميع أستاذنا وأساتذة أستاذنا وجميع مشايخنا وجميع من له حق علينا وكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ومن فتح هذه القرية سولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما كتبوا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأرسلنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم ولا ينقذون.
إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا مرسلين إن كانت إلا ساعة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية له الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى أتى كالأرجل القديم لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن سنخرجهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مؤردين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا ساعة واحدة تأخذهم وهم يحسنون فلا يستطيعون توسعة ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من أجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعدنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا ساعة واحدة فإذا الجمع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون